Yang pertama itu definisi dan juga makna biaya transaksi. Tapi sebelum itu kita harus tahu dulu asal-usul teori ekonomi kelembagaan. Ada dua. Yang pertama itu berasal dari teori biaya transaksi akibat kegagalan pasar, di mana teori ekonomi kelembagaan itu merupakan hasil dari pemekaran ataupun pengembangan dari teori biaya transaksi. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Yeager bahwa teori biaya transaksi itu muncul sebagai respon terhadap kegagalan pasar. Yang kedua itu adalah respon terhadap asumsi pasar sempurna dalam teori neoklasik, di mana dijelaskan bahwa pandangan neoklasik itu dia mengasumsikan bahwa pasar itu berjalan sempurna tanpa biaya atau costless. Padahal nyatanya pasar itu bersifat asimetris, bukan sempurna. Nah, dari sini kita dapat mengartikan bahwa biaya transaksi itu adalah biaya yang timbul saat melakukan negosiasi, pengukuran, dan juga pelaksanaan dalam pertukaran. Perbedaan unit analisis antara teori biaya transaksi dan juga teori neoklasik itu adalah di mana teori biaya transaksi itu menggunakan transaksi sebagai unit analisisnya, dan teori neoklasik itu menggunakan produk sebagai unit analisis utamanya. Selanjutnya, teori ekonomi kelembagaan juga dikembangkan melalui teori cost, di mana cost memberikan klarifikasi penting tentang biaya transaksi dalam teori ekonomi neoklasik, di mana menurutnya inefisiensi ekonomi itu bukan hanya disebabkan oleh struktur pasar yang tidak sempurna saja, tapi juga oleh kehadiran biaya transaksi yang implisit. Terdapat dua contoh penerapan, yaitu monopoli dan juga eksternalitas. Inefisiensi dalam monopoli itu bukan hanya terjadi karena struktur pasar yang terkonsentrasi, tapi juga karena biaya transaksi saat penjual mengidentifikasi pembeli. Sementara eksternalitas inefisiensi terjadi ketika biaya sosial itu lebih besar daripada biaya private, sehingga perusahaan tidak mampu memberikan kompensasi terhadap eksternal. Nah, dalam konsep teori biaya transaksi itu kita juga harus memahami yang namanya definisi produksi. Walaupun pemahaman tentang biaya transaksi itu sangat penting dalam menganalisis struktur dan juga bentuk pertukaran ekonomi. Nah, produksi itu adalah kegiatan yang dapat mengubah input seperti tanah, tenaga kerja, modal, dan juga kewirausahaan menjadi output yang bermanfaat. Nah, sementara transaksi itu seperti yang digambarkan pada bagian di samping, itu bahwa terjadi ketika barang dan jasa ditransfer melalui divisi yang terpisah secara teknologi, di mana proses ini itu menandai berakhirnya satu tahap aktivitas dan dimulainya tahap aktivitas yang lain yang ditujukan dengan perpindahan dari kegiatan AI ke kegiatan AI+1. Di sini juga Commons menegaskan bahwa transaksi itu sebagai unit aktivitas harus mengandung 3 prinsip fundamental, yaitu konflik, saling menguntungkan, dan juga ketertiban, di mana ketiga prinsip ini itu membedakan sebuah transaksi dengan aktivitas ekonomi lainnya. Untuk definisi dari biaya transaksi itu ada dari beberapa tokoh, ada dari Williamson, ada dari North, dan juga Embrook. Nah, dari ketiga tokoh ini secara ringkasnya, biaya transaksi itu adalah keseluruhan pengeluaran yang timbul untuk melaksanakan negosiasi, melakukan pengukuran nilai, dan juga menegakkan kesepakatan dalam suatu pertukaran. Contoh biaya transaksi dalam kehidupan sehari-hari itu, yang pertama itu ada proses negosiasi yang terjadi antara serikat kerja dan juga manajemen. Kemudian ada biaya pengukuran dalam pembelian mobil seperti melihat informasi kondisi mesin ataupun konsumsi BBM. Yang ketiga itu adalah biaya penegakan pertukaran. Furborn dan Richard ini menyatakan bahwa biaya transaksi ini mencakup yang pertama ada ongkos menggunakan pasar, yaitu market transaction cost. Lalu yang kedua ada ongkos manajerial dalam perusahaan, yaitu managerial transaction cost. Dan yang ketiga ada ongkos politik kelembagaan, yaitu political transaction cost. Nah, ada pun tipe biaya transaksi, yaitu yang pertama ada biaya tetap, yaitu fixed transaction cost, dan juga ada biaya variabel, yaitu variable transaction cost. Nah, untuk biaya transaksi pasar ini juga meliputi ada biaya penyiapan kontrak, yang kedua ada biaya mengeksekusi kontrak, dan juga yang ketiga biaya pengawasan dan pemaksaan kewajiban dalam kontrak. Selanjutnya, biaya transaksi manajerial ini terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada biaya penyusunan, pemeliharaan, dan perubahan desain organisasi, termasuk biaya operasional yaitu fixed transaction cost. Lalu yang kedua ada biaya menjalankan organisasi, yaitu meliputi biaya informasi dan juga biaya transfer fisik barang dan jasa antar divisi. Lalu juga ada biaya transaksi politik, yaitu meliputi yang pertama ada biaya penyusunan, pemeliharaan, dan perubahan organisasi politik formal maupun informal. Yang kedua juga ada biaya untuk menjalankan politik, yaitu pengeluaran untuk tugas kekuasaan. North dan Wallis ini menyatakan biaya transaksi sebagai ongkos untuk lahan, tenaga kerja, kapital, dan keterampilan kewirausahaan yang diperlukan untuk mentransfer hak-hak kepemilikan. Lalu menurut Mburu dan Birner memperluas dengan memasukkan
biaya perlindungan, hak kepemilikan, dan menganggap biaya transaksi sebagai ongkos penciptaan implementasi kesepakatan kelembagaan. Jadi menurut guru ini, biaya transaksi mencangkup ongkos memindahkan input menjadi output secara fisik serta memindahkan hak-hak kepemilikan. Nah, menurut literatur ekonomi mengidentifikasikan bahwa ada 3 biaya penting dalam pertukaran, yaitu yang pertama ada biaya akibat perbedaan pasca kontrak dan perencanaan penyelesaiannya. Lalu yang kedua ada biaya negosiasi dengan pihak lain terkait rencana. Dan yang ketiga ada biaya pembuatan rencana yang dapat ditegakkan oleh pihak ketiga jika terjadi sengketa. Selanjutnya, ada pun pembagian dari biaya transaksi ini, yaitu yang pertama ada sebelum kontrak. Biaya ini tuh seperti biaya pembuatan drive, negosiasi, dan pengamanan kesepakatan. Lalu juga ada setelah kontrak. Nah, ini terjadi menjadi beberapa biaya, yaitu pertama biaya kegagalan adaptasi. Lalu yang kedua itu ada biaya tawar-menawar setelah kontrak. Yang ketiga itu ada biaya penyelesaian sengketa melalui tata kelola, dan juga ada biaya pengikatan komitmen. Selanjutnya di sini kita akan bahas mengenai tentang rasionalitas terbatas dan perilaku oportunistik. Nah, dalam analisis biaya transaksi memiliki 2 asumsi dasar. Yang pertama itu adalah rasionalitas terbatas, yaitu batas kesanggupan individu untuk menerima, menyimpan, mencari kembali, dan memperoleh informasi tanpa kesalahan. Yang sikap ini didasarkan 2 prinsip. Yang pertama itu adalah keterbatasan individu atau kelompok untuk memproses atau menggunakan informasi yang tersedia akibat kapasitas perhitungan yang terbatas dan informasi yang tidak lengkap. Selanjutnya, tidak semua informasi yang relevan dapat diidentifikasi. Setiap pelaku ekonomi akan selalu menghadapi informasi yang tidak tepat sehingga menimbulkan ketidakpastian informasi. Selanjutnya, perilaku oportunistik merupakan upaya untuk mendapatkan keuntungan melalui praktik yang tidak jujur dalam kegiatan transaksi. Nah, laba yang didapatkan dari keuntungan yang bersifat keunggulan produktif tidak dianggap sebagai perilaku oportunistik. Nah, di sini ditunjukkan sebuah bagan yang membandingkan 2 mekanisme koordinasi transaksi. Yang pertama itu pasar dan hierarki atau birokrasi sebuah perusahaan. Yang mana di pasar ditunjukkan dengan aliran linear dari perusahaan I1 ke I2 lalu ke I3. Ada aliran barang dan aliran uang yang berjalan berlawanan arah yang ditunjukkan dengan 2 jenis panah yang berbeda. Hubungan antara pihak I1, I2, dan I3 terjadi melalui mekanisme pasar biasa, di mana pertukaran barang dan uang dilakukan lewat kontrak antar pihak secara terpisah. Ini menunjukkan bahwa perusahaan mengeluarkan biaya transaksi yang tidak diatur secara keseluruhan dan hubungan antar pihak yang lebih bebas. Kemudian adalah bagian hierarki yang merupakan struktur yang lebih kompleks dan terorganisasi dari pihak I1, I2, dan I4 yang berada dalam batas-batas perusahaan. Nah, aliran barang dan uang diatur secara internal, bukan lewat kontrak seperti di pasar bebas. Jadi daripada membuat banyak kontrak antar perusahaan, di sini semuanya dikelola secara internal dan lebih terorganisasi. Nah, menurut Williamson tahun 1973 selalu ada yang namanya trade-off atau pilihan yang harus dikorbankan antara biaya koordinasi di dalam mekanisme hierarki dengan biaya transaksi dan kontrak di pasar. Nah, trade-off ini timbul karena besarnya biaya transaksi tersebut. Nah, dalam pembuatan kontrak, bentuk kontrak ditentukan dari tingkat dan sifat biaya transaksi yang dipengaruhi oleh informasi yang tidak sempurna tadi. Nah, dengan cara pandang tadi dapat kita lihat bahwa ekonomi biaya transaksi berfokus pada biaya yang muncul berkenaan dengan informasi baik yang sempurna ataupun tidak sempurna. Nah, dalam posisi ini ekonomi bertransaksi berusaha memahami permainan faktor kelembagaan dengan pertukaran pasar dan non-pasar di bawah asumsi biaya transaksi. Lebih dalam lagi, North pada tahun 1990 menolak asumsi adanya informasi sempurna dan pertukaran tanpa biaya yang dibuat oleh model persaingan sempurna. Sebaliknya, dia melihat adanya biaya transaksi dalam pertukaran akibat adanya informasi yang tidak sempurna. North menyatakan bahwa biaya mencari informasi merupakan kunci dari biaya transaksi yang terdiri dari biaya untuk mengerjakan pengukuran kelengkapan-kelengkapan dan melindungi hak-hak kepemilikan serta menegakkan kesepakatan. Menurut Fulton pada tahun 1998, agar pertukaran atau perdagangan bisa terjadi dengan biaya transaksi yang murah, masing-masing pelaku ekonomi harus mengeluarkan sumber daya dalam 3 wilayah yang tergolong dalam kegiatan kontrak. Yang pertama,
adalah mengukur atribut yang bisa dinilai sehingga proses pertukaran ataupun transaksi tersebut dapat terjadi. Dalam hal ini cukup penting untuk dilakukan untuk mengetahui bahwa barang dan jasa tersebut tidaklah homogen, tapi memiliki atribut yang bervariasi. Kemudian yang kedua yaitu melindungi hak-hak terhadap barang dan jasa yang telah dipertukarkan. Yang ketiga, meregulasi dan menegakkan kesepakatan. Bagi aliran kelembagaan baru, begitu pula teori-teori tindakan kolektif, pemapanan, dan penegakan hak-hak kepemilikan swasta, private property right adalah hal yang sangat vital dalam pembentukan biaya transaksi dan untuk menjamin keamanan yang dibutuhkan bagi investasi dalam jangka panjang. Tidak adanya jaminan hak kepemilikan tersebut atau kemampuan untuk menegakkan hak kepemilikan dengan biaya yang rendah bisa menjadi penyebab utama dari keterbelakangan suatu negara. Selanjutnya, biaya transaksi dan efisiensi ekonomi. Menurut North, di pedesaan negara berkembang, biaya transaksi cenderung rendah karena hubungan antara anggota yang dekat, sehingga informasi mudah tersebar. Namun, ketika biaya transaksi tinggi, ini dapat menghambat efisiensi ekonomi. Maka, tantangan pembangunan adalah mengurangi biaya transaksi dan membangun lembaga yang melindungi hak dan menegakkan kesepakatan. Menurut Williamson 1998, biaya transaksi terjadi karena adanya penyimpangan. Penyimpangan yang pertama itu adanya penyimpangan lemahnya jaminan hak kepemilikan. Penyimpangan yang kedua itu penyimpangan pengukuran tugas kompleks dan prinsip yang beragam. Penyimpangan yang ketiga ada penyimpangan intemporal berbentuk kontrak yang timpang, waktu nyata, kesembunyian informasi, dan penyalahgunaan strategi. Kemudian penyimpangan yang keempat itu ada dikarenakan lemahnya kebijakan kelembagaan yang berhubungan dengan pembangunan dan reformasi ekonomi. Kemudian yang kelima itu ada kelemahan integritas. Selanjutnya, skema lapisan biaya transaksi. Seperti sudah teman-teman lihat di samping sini, ekonomi biaya transaksi ini terbagi menjadi 3 level. Yang pertama itu ada lingkungan kelembagaan, yang kedua ada tata kelola kelembagaan, dan yang ketiga ada individu. Tata kelola seperti kontrak perusahaan atau birokrasi ini dipengaruhi oleh aturan lingkungan kelembagaan dari sisi atas, sedangkan perilaku individu dipengaruhi dari sisi bawah. Perubahan dalam lingkungan kelembagaan akan menggeser biaya perbandingan pasar, hybrid, dan hierarki. Kemudian, dari sisi individu ada 2 asumsi penting. Yang pertama itu rasional terbatas, dan yang kedua itu ada oportunisme. Rasional terbatas ini seperti manusia punya keterbatasan dalam berpikir rasional. Kemudian, oportunisme ini seperti kecenderungan bertindak curang untuk keuntungan sendiri, atau manusia ini cenderung berbuat licik demi keuntungan pribadi. Nah, untuk mencegah kecurangan dan biaya tambahan ini, dibuatlah kesepakatan formal yang kuat yang harus ditegakkan dengan komitmen yang kredibel agar semua pihak ini tetap. Selanjutnya ada tipe hubungan tata kelola, yang dimana tipe hubungan tata kelola ini dibagi menjadi 3. Yang pertama ada tata kelola pasar atau market governance, ini mengacu pada pertukaran atau transaksi. Yang kedua ada tata kelola bertingkat atau hierarchical governance, ini mengacu pada aturan untuk mengawasi aktivitas. Yang ketiga ada tata kelola relasional atau relational governance, ini mengacu pada norma atau relasional. Oke, baiklah, masih dalam materi biaya transaksi dan efisiensi ekonomi. Nah, jadi Williamson ini mengompilasi 3 sifat utama dari transaksi, yaitu ada frekuensi, ketidakpastian, dan juga ada spesifitas aset. Nah, ternyata lebih lanjut, Palten ini menjelaskan sifat-sifat utama tersebut dalam 3 penjelasan juga, yaitu yang pertama ada derajat ketidakpastian. Nah, di mana derajat ketidakpastian ini inklusif dalam setiap transaksi. Misalnya, produksi pertanian itu beresiko karena variabilitas iklim, masalah penyakit, dan juga hama. Lalu yang kedua ada frekuensi transaksi. Nah, transaksi pertanian ini cenderung bersifat musiman. Jumlah penjualan produksi yang dilakukan oleh pemilik lahan kecil dalam suatu musim itu tergantung pada kapasitas penyimpanan dalam pertanian. Yang ketiga itu sejauh mana aspek ini melibatkan satu atau kedua pihak yang melakukan kontrak dalam investasi aset-aset spesifik. Misalnya,
Mesin yang digunakan oleh pabrik pengolahan itu spesifik, di mana mesin ini tidak dapat digunakan untuk tujuan lain jika perdagangan dalam komoditas khusus yang sedang dikerjakan itu mengalami gagal. Sementara itu, menurut Bikinbeck, terdapat dua kondisi penting dalam transaksi yang dapat menyebabkan kontrak itu beresiko. Yang pertama itu adanya keterbatasan informasi. Nah, keterbatasan informasi di sini mengacu kepada situasi di mana kedua informasi yang didistribusikan secara tidak simetris antara pihak-pihak yang bertransaksi dan hanya dapat dibuat simetris dengan biaya yang besar. Nah, untuk memperoleh keakuratan informasi itu melalui perselisihan di antara pihak-pihak yang melakukan kontrak. Yang kedua yaitu adanya spesifitas aset. Nah, spesifitas aset ini umumnya mengacu kepada investasi yang memiliki waktu panjang untuk mendukung transaksi spesifik. Nah, sementara itu istilah keterbatasan informasi ini dikenalkan oleh Williamson untuk menangkap semua aspek informasi yang terbatas dan asimetris. Istilah ini paralel dengan karya Saklis dengan pendekatan ekonomi informasi, di mana konsep yang berhubungan itu dipecah ke dalam 3 aspek yang berbeda, yaitu yang pertama, keuntungan informasi prakontrak hanya kepada salah satu pihak. Yang kedua ada non-observability tindakan agen. Lalu yang ketiga ada non-variability informasi ke orang luar. Selebihnya, Williamson ini membedakan 4 jenis spesifitas yang berbeda. Ada site specificity, ada physical asset specificity, ada human asset specificity, dan juga ada dedicated assets. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai determinan dan biaya transaksi. Yang pertama itu ada Wallis dan North. Biaya transaksi berasal dari sektor khusus dalam ekonomi, tidak langsung terlihat dalam transaksi nasional. Yang kedua ada Dempsey. Biaya transaksi bisa diukur langsung melalui pasar, misalnya lewat selisih harga dan biaya broker. Yang ketiga ada Williamson. Biaya transaksi dipengaruhi oleh hubungan kontraktual dan struktur kelembagaan. Yang terakhir ada Jusko. Kesepakatan kelembagaan sangat penting dalam pembentukan biaya transaksi. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai 3 faktor yang dapat mengaruhi besar kecilnya biaya transaksi. Yang pertama itu ada what atau apa, berkaitan dengan identitas atau hak suatu barang. Yang kedua ada who, siapa, berkaitan dengan pelaku dalam pertukaran. Yang ketiga ada who, bagaimana, berkaitan dengan kelembagaan dan cara pertukaran yang diatur. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai bagan determinan biaya transaksi menurut Beckham pada tahun 2004. Yang pertama itu ada atribut perilaku pelaku ekonomi, yaitu rasionalitas terbatas dan oportunisme. Yang kedua ada atribut transaksi, yaitu spesifitas aset, ketidakpastian, dan frekuensi. Yang ketiga ada struktur tata kelola ekonomi, meliputi pasar, hibrid, hierarki, pengadilan, regulasi, dan birokrasi publik. Yang terakhir ada lingkungan kelembagaan, yaitu hukum kepemilikan, kontrak, dan budaya. Lalu selanjutnya itu Egerson mengelompokkan level analisis berbasis variabel endogen dan eksogen berdasarkan 3 level. Nah, level yang pertama yaitu ada hak kepemilikan dan organisasi dimodelkan secara eksplisit tetapi diperlakukan secara eksogen. Lalu level yang kedua, struktur organisasi adalah endogen tetapi hak kepemilikan atau kelembagaan diperlakukan secara eksogen. Lalu level yang ketiga, dilakukan upaya-upaya untuk mengendogenkan baik aturan politik maupun struktur kelembagaan. Nah, Collis dan Pabozzi memformulasikan beberapa biaya transaksi yang telah saya lampirkan di presentasi. Nah, lalu untuk penjelasannya, biaya opportunities adalah perbedaan antara kinerja investasi aktual dan kinerja investasi yang diharapkan. Biaya eksekusi itu ongkos yang muncul akibat permintaan eksekusi yang cepat. Lalu dampak harga biaya itu untuk menangkap pergerakan harga aset. Nah, yang terakhir ada biaya waktu pasar untuk merujuk ke pergerakan harga aset. UNDP tahun 2000 mengidentifikasikan biaya transaksi ke dalam 3 komponen. Yang pertama, biaya administrasi muncul dari input sumber daya yang dibutuhkan untuk melakukan transaksi. Lalu biaya tidak langsung itu muncul sebagai dampak dari mekanisme pemesanan. Nah, lalu ada biaya opportunities, yaitu keuntungan yang hilang. Nah, next statement juga mengkategorikan variabel biaya transaksi pada level perusahaan. Yang pertama ada organisasi tenaga kerja dan pengguna, lalu ada mengolah informasi, koordinasi pemasok, memotivasi pelanggan, mengelola distributor, memuaskan pemegang saham dan peminjam, lalu dan sebagainya. Dari deskripsi tersebut bisa dibayangkan betapa luasnya ruang lingkup dari biaya transaksi khususnya pada level perusahaan.
Nah, dari pembahasan di video ini mengenai teori ekonomi biaya transaksi, dapat kita simpulkan bahwa ekonomi biaya transaksi merupakan cabang ilmu ekonomi yang menyoroti pentingnya biaya-biaya yang timbul dalam proses pertukaran, selain harga barang atau jasa itu sendiri. Nah, biaya transaksi mencakup berbagai hal seperti biaya pencairan informasi, biaya negosiasi, pembuatan kontrak, hingga biaya pemantauan dan penegakan kesepakatan. Konsep ini menunjukkan bahwa dalam menjalankan kegiatan ekonomi, pelaku usaha atau individu tidak hanya mempertimbangkan faktor harga, tetapi juga bagaimana meminimalkan biaya-biaya tersebut agar pertukaran dapat berlangsung secara efisien. Oleh karena itu, munculnya institusi atau organisasi seperti perusahaan dipandang sebagai upaya untuk mengurangi biaya transaksi yang lebih tinggi jika kegiatan dilakukan sepenuhnya melalui mekanisme pasar. Dengan kata lain, ekonomi biaya transaksi membantu menjelaskan mengenai struktur organisasi dan lembaga menjadi penting dalam aktivitas ekonomi.